Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. yang saya hormati Bapak Asril Rustandi selaku Kepala Sekolah dari SD Nurul Hikmah. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang hari ini juga hadir dari Yayasan Nurul Hikmah. Yang saya hormati dan yang saya banggakan Bapak Ibu orang tua yang hari ini bisa menyempatkan waktunya untuk belajar bersama dalam pembelajaran matematika dengan metode CPA. Terkhusus saya ingin ucapkan terima kasih kepada Yayasan Nurul Hikmah yang sudah mengizinkan atau sudah mau berkolaborasi bersama Mentari Group untuk bisa melakukan transformasi pendidikan di sekolah Nurul Hikmah tentunya. Baik Bapak dan Ibu, kita hari ini akan belajar tentang matematika ya Bapak dan Ibu. Maka izinkan saya membagikan sebuah artikel bahwa matematika itu sering dianggap sebagai momok bagi sebagian siswa. Atau mungkin kita waktu sekolah dulu juga merasakan ya Bapak dan Ibu. Kalau matematika itu beberapa dari kita mungkin merasakan itu sebagai momok. Kenapa? Ternyata matematika itu yang selama ini kita pelajari mungkin hanya berupa angka-angka, simbol, garis, dan bahkan kita tidak paham sebenarnya tujuan matematika itu untuk apa sih di kehidupan sehari-hari. Nah, padahal dari Kemendikbud itu sudah menyampaikan bahwa tujuan matematika itu sangatlah esensial untuk anak-anak kita agar mereka bisa tumbuh dewasa dengan baik. Yaitu tujuannya agar mereka memahami dunia yang penuh angka, agar mereka juga bisa berpikir rasional, berpikir sistematis, berpikir kritis. Tujuannya untuk mereka bisa menyelesaikan masalah dalam kehidupan mereka nantinya. Atau mungkin mereka juga bisa mengambil keputusan yang lebih objektif dalam menghadapi persoalan-persoalan di kehidupan mereka nantinya. Nah, inilah tujuan besar dari matematika. Tetapi karena momok yang ada, tujuan ini tidak bisa dicapai dengan maksimal. Oleh karena itu, Yayasan Nurul Hikmah Manuntung bersama Mentari Group berkolaborasi untuk kita bisa menghadirkan pembelajaran matematika yang lebih bermakna, yaitu dengan metodologi yang sudah teruji secara internasional, metodologi yang sudah terbukti secara global mampu menghasilkan kompetensi yang dibutuhkan, yaitu melalui mathematical problem solving dari Singapura. Nah, jadi pembelajaran ini nanti Miss Linda selaku trainer kita hari ini akan menyampaikan bagaimana konsep matematika ini bisa mengajak siswa agar senang dengan matematika, agar percaya diri dengan matematika, sampai akhirnya mereka punya kemampuan metacognition dalam matematika, Bapak dan Ibu. Nah, ini menarik. Apa itu? Agar siswa kita bisa memiliki kemampuan memonitoring pembelajaran mereka sendiri. Sehingga mereka punya pemikiran yang lebih sistematis dalam menghadapi sebuah persoalan. Nah, inilah metodologi yang akan nantinya dibahas oleh trainer kita pada hari ini. Maka tujuan kita sesi hari ini adalah kita ingin membangun ekosistem numerasi yang lebih baik di Yayasan Nurul Hikmah, di SD Nurul Hikmah, agar guru, siswa, dan orang tua memiliki perspektif yang sama dalam proses pembelajaran matematika di sekolah. Jadi ya Bapak Ibu ya, bisa kita lihat jika guru mengajarkan siswa, anak Bapak Ibu belajar dengan metodologi global, siswa belajar dengan metode global. Nah, kita harapkan Bapak dan Ibu pun sebagai orang tua di rumah juga bisa memberikan pemahaman atau perspektif yang sama dalam proses pembelajaran matematika. Sehingga ekosistem yang kita harapkan bisa terbangun. Baik Bapak dan Ibu, sedikit saja yang bisa saya sampaikan. Maka izinkan saya menampilkan sebuah video sebagai penutup dari sesi saya untuk bisa menggambarkan apa yang sudah Mentari Group lakukan dalam kurun waktu 25 tahun berdiri. Mari kita saksikan bersama-sama. Setelah berjuang di masa yang luar biasa, kini Maaf, kita teruskan perjuangan dengan bangkitkan pendidikan Indonesia. Menghadirkan program pembelajaran berkualitas dari para pendidik, sehingga rentang jarak learning loss tidak terlalu jauh pada peserta didik. Ini bukan hanya peran guru dan orang tua, tetapi juga peran kita semua untuk bangkit dan pulih bersama. Dalam semangat ini, Mentari Group hadir secara konsisten menyediakan solusi terpadu untuk pendidikan Indonesia selama lebih dari 2 dekade
Melalui 3M Big Solution and Support System, kita bangun pendidikan, majukan bangsa. Bersama penulis dan ilustrator Indonesia, Mentari Group menyediakan program pembelajaran dan literasi berstandar internasional yang telah digunakan oleh puluhan negara di dunia. Bersama para profesional, Mentari Group menyediakan program pengembangan profesi berkelanjutan yang berjalan seiring dengan program pemerintah sebagai ruang inspirasi untuk menumbuhkan kreativitas pengajar yang mengikuti perkembangan zaman dan penyediaan ruang inspirasi untuk orang tua. Serta measurements untuk menganalisis proses pengembangan kompetensi dengan alat ukur yang objektif, menarik, dan menyenangkan demi pembentukan pelajar yang cerdas berkarakter. Mari bersama-sama kita bangun kembali minat belajar dengan kreatif dan inovatif untuk mewujudkan mimpi besar dari para peserta didik di seluruh Indonesia. Ini saatnya kita wujudkan SDM yang unggul untuk kemajuan bangsa. Bersama Mentari Group. Baik, Bapak dan Ibu, itu informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga sesi hari ini bisa berjalan lancar ya Bapak dan Ibu. Hari ini Bapak dan Ibu akan belajar dengan menyenangkan dengan Miss Linda. Selamat belajar dan tentu kita harapkan sesi hari ini bisa bermanfaat untuk putra-putri kita agar putri-putri kita bisa terus bertumbuh, bisa menjadi SDM yang unggul untuk Indonesia agar kita bisa bangun pendidikan, majukan bangsa. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Miranda. Terima kasih Bapak Husnan untuk sapaan paginya dan juga sharing ya mengenai komitmen Mentari Group di dalam membangun pendidikan di Indonesia. Selanjutnya Bapak Ibu, kami ingin mengundang Bapak Asril Rustandi selaku Kepala Sekolah SD Nurul Hikmah untuk memberikan kata sambutan. Kepada Bapak Asril kami persilahkan Pak. Oke, baik. Terima kasih. Miss siapa tadi ya? Miss Miranda ya. Oke, baik. Oke. Oke, sebelumnya saya awali dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah wa ma'nahu wallahu a'lam bil qadi. Baik, sebelumnya mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini Allah telah menakdirkan kita semuanya ya untuk bisa berkumpul ya di ruang belajar ini, dan mudah-mudahan ini menjadi wasilahnya kita mendapatkan keberkahan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat ya untuk kita semua, dan kita juga bisa menjadi orang yang disipati, orang yang bermanfaat untuk semua. Oke, baik, sholawat teriring salam, semoga dicurahkan dan dilimpahkan ya. Kita curahkan dan kita limpahkan ke hariban Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya al-mustaqbilin syarafa, dan kepada kita selaku umatnya mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat uzma darinya min dunya wal akhirah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya kepada Mentari Group ya, kepada siapa tadi, Miss Miranda ya, dan yang sebelumnya saya coba untuk berinteraksi ya tadi ya sebelum dimulai. Yang terhormat Ustadz Andrea Hilmawan Apriliansyah MAG, dan yang saya hormati Miss Linda Luciana Setiawan ya, betul ya. Ini selaku pemateri ya sekaligus kepala kurikulum dan pelatihan matematika di Mentari Group, dan yang saya hormati Mr. Husnan ya. Oke, ini sahabat ya. Alhamdulillah, dan juga kepada
ayah bunda dan wali murid SD Islam Nurul Hikmah yang sudah berkenan untuk hadir ya di ruang belajar ini. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan untuk kita semuanya. Ayah bunda dan juga para peserta ya di pelatihan matematik ya. Ini saya tidak akan panjang kalam, tapi mudah-mudahan dari kegiatan ini ya, ini saya sangat setuju ya dengan tadi apa yang dikatakan oleh Mr. Husnan ya, bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat ya untuk meningkatkan kinerja, khusus kinerja para guru ya, para asatid ya, terutama ini untuk orang tua di rumah, ini agar bisa berkolaborasi membantu anak-anak kita, ini agar mereka dapat memahami dan menguasai konsep matematika yang lebih rumit ya di masa depan. Dan tadi juga saya sepakat dengan Mr. Kusnan ya, ini semacam apa ya, menjadi momok untuk anak-anak kita, soalnya menakutkan dan menyeramkan ketika mendengar kata matematika. Nah, tapi mudah-mudahan dengan kegiatan ini, harapan kami ini anak-anak nanti tidak merasa takut lagi ya dengan angka-angka ya. Karena seyogyanya ya, karena kita sebagai umat muslim pun Allah sudah mengisyaratkannya dalam surah Al-Asr ya, itu semua hitungan ya, wal asr innal insana lafi khusr, demi masa ya, demi masa berarti demi waktu ini berarti apa demi waktu ini berarti kita berkecimpung dengan yang namanya angka-angka, yang namanya dengan hitungan. Kita harus bisa menghitung baik buruknya dari kegiatan kita. Kita mesti bisa menghitung dari segala hal kegiatan kita. Nah, sebagai harapan kita ini agar nanti uh, para bunda, para asati, ya, para guru ini bisa tetap semangat ya mengikuti kegiatan ini hingga akhir. Kenapa? Karena kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan ya, meningkatkan pemahaman kita bagaimana menggunakan angka dan simbol matematika dasar dalam kehidupan sehari-hari. Karena matematika ini juga mencakup kemampuan untuk menganalisis informasi ya, yang ditampilkan dalam berbagai bentuk ya, seperti grafik, tabel, dan bagan serta yang lainnya. Dan dalam kurikulum Merdeka sendiri, ini kecakapan literasi dan numerasi merupakan jantung dari asesmen peserta didik. Nah, mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita semuanya bisa membersamai anak-anak kita agar anak kita bisa menjadi lebih baik ke depannya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya, saya lupa mengucapkan terima kasih kepada Mentari Group yang sudah bersedia membersamai kami di Nurul Hikmah, dan mudah-mudahan kolaborasi ini, kerjasama ini tetap bertahan sehingga bisa menghasilkan anak-anak yang hebat-hebat yang bisa memimpin di kancah internasional gitu ya. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila saya ya tidak bisa membersamai sampai akhir ya, karena saya juga dalam kegiatan ada kegiatan lain ya, ini ada sertifikasi koordinator guru Al-Quran. Nah, jadi kami mohon maaf sekali lagi kepada Mr. Husnan, kepada Miss Linda, ya, kepada ayah bunda yang tidak bisa membersamai. Dan mudah-mudahan kegiatan ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya, dan semangat ya sampai akhir, dan selamat menikmati materi-materi yang akan disajikan oleh pemateri kita. Oke, terima kasih semuanya. Mungkin tidak panjang kalam dari saya. Mohon maaf sekali lagi apabila ada kata-kata yang tidak sesuai. Dan saya ucapkan barakallahu fiik ya, semoga keberkahan Allah limpahkan untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Bapak Asril untuk sambutan dan juga penguatannya ya pada pagi hari ini. Ya, Bapak Ibu, sesuai dengan yang apa sudah disampaikan sebelumnya,
oleh Mr. Husnan, baik juga Bapak Asril. Sesi kita hari ini interaktif, Bapak Ibu. Jadi kami harapkan Bapak dan Ibu dapat berpartisipasi aktif di dalam setiap sesinya dan apabila berkenan boleh untuk diaktifkan kamera videonya supaya terjadi interaksi yang seru ya, Bapak dan Ibu. Baik, Oke, Bapak baik. Ibu. Mohon maaf, Istilahnya saya izin pamit ya. Saya ada materi, isi materi dulu ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Oke, Asril. Semoga lancar kegiatannya Bapak Asril. baik. Insya Allah, amin. Oke, Bapak Ibu. Tanpa menunggu lebih lama lagi, mari kita mulai sesi dengan menyaksikan video profil narasumber kita hari ini. Bapak Ibu, mari kita sambut trainer kita, Miss Linda Luciana Setiawan. Baik, terima kasih Miss Miranda untuk perkenalannya. Selamat pagi untuk Pak Husnan dan juga untuk Bapak Ibu peserta yang hadir ya. Selamat pagi, apa kabar? Selamat Pagi, pagi. Iya, Miss. selamat pagi. Senang sekali ya Ayah Bunda, Bapak Ibu guru, pendidik semuanya bisa bergabung di ruang Zoom ini ya. Karena sebagai ekosistem pendidikan saya mungkin mengawali dengan satu peribahasa yang sangat terkenal dari Afrika ya Bapak Ibu ya. Jadi menurut peribahasa ini dikatakan bahwa perlu satu kampung ya untuk membesarkan seorang anak. It takes a whole village to raise a child. Jadi saya kira pepatah dari Afrika ini sungguh sangat relevan ya dengan ekosistem pagi ini yang saya temui melalui ruang Zoom karena ada Bapak Ibu guru, ada pula ayah dan bunda. Jadi saya sangat senang sekali bisa ketemu dengan Bapak Ibu sekalian, bunda dan ayah juga ya. Semoga sesi pagi ini sungguh membawa faedah dan manfaat maksimal buat Bapak Ibu. Jadi terima kasih sekali lagi untuk kehadirannya. Bapak Ibu saya izin share screen, kita langsung mulai karena juga waktu kita cukup singkat ya, kurang lebih 1 jam ke depan. Saya akan share. Sebentar, saya akan masuk ke slide saya. Nah, jadi Bapak Ibu, saya sehari-hari memang senang dengan matematika ya, dan ini yang saya omongin terus gitu ya kalau kemana-mana. Jadi mudah-mudahan harapannya tentu setelah sesi ini berakhir, Bapak Ibu juga lebih enjoy gitu ya dengan matematika dan nanti juga bisa membantu para siswa atau mungkin buah hatinya di rumah dalam belajar matematika ya. Jadi kita langsung masuk pada tujuan pelatihan hari ini, yaitu saya ingin berdiskusi dan berbagi ya seputar aspek belajar aktif bersama cerdas matematika, yaitu belajar aktif itu yang seperti apa, kemudian strategi pelaksanaannya juga kurang lebih seperti apa ya. Nah, sebelum mulai, ini biasanya kalau di kelas, khususnya di kelas pelatihan guru, tapi di sini ada guru dan orang tua, saya kira juga kita boleh tetap terapkan 3B ya, 3B. B yang pertama adalah berpartisipasi, B yang kedua adalah berbagi, B yang ketiga adalah bertanya. Jadi, monggo ya, mangga, silakan gitu Bapak Ibu ya, kalau nanti mau partisipasi, mau bertanya pada saat yang tepat silakan ya. Kalau nanti misalnya pada saat saya sedang memaparkan sesuatu, Bapak Ibu kepikir pertanyaan, nah mau gunakan kolom chat juga boleh. Nanti Miss Miranda bisa bantu saya gitu ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Nah, saya akan memulai dulu dengan permainan nih Bapak Ibu. Kan biasanya kalau kita mau belajar, kita mau aktifkan dulu
situasi otak kita ya supaya lebih siap untuk menyerap ilmu yang ada. Nah, di sini saya punya satu permainan sederhana. Nanti kalau Bapak Ibu kiranya memiliki jawaban, boleh diketikkan di kolom chat. Atau kalau nanti mau langsung jawab, nah boleh pakai fitur raise hand atau aktifkan aja mikrofonnya. Nanti kita bisa mendengar jawaban Bapak Ibu. Nah, jadi saya punya satu soal ya. Soalnya sederhana aja. Nah, di sini ada segitiga-segitiga yang diisi dengan angka. Dimulai dari yang paling kiri atas misalnya, segitiga warna biru, angkanya adalah 8, 4, dan 3. Lalu di tengahnya ada angka 4. Lalu kalau kita beralih ke segitiga kuning di sebelah kanan atas, kita lihat ada 5 dan 13, juga angka 6. Kemudian di tengah-tengahnya ada angka 3. Kalau kita ke kiri bawah, ada 9 dan 5. Di sebelah, di puncak segitiganya ada 2, dan di tengahnya ada 7. Kalau kita ke sebelah kanan, bawah, ada 14 dan 6. Kemudian puncaknya diisi 4. Nah, kira-kira di tengahnya berapa gitu ya Bapak Ibu. Nah, saya berikan waktu dulu. Saya tahu ini sudah ada masuk satu chat ya. Saya nggak tahu ini jawaban atau bukan. Tapi saya berikan waktu dulu dengan cara akan sebentar saya akan mainkan dulu timernya ya. Jadi saya akan putarkan ada timer di pojok kanan bawah. Nah, silakan Bapak Ibu pikirkan dulu. Nanti kalau lagunya selesai, waktunya selesai. Mudah-mudahan ada yang bisa menjawab ya. Silakan. Kalau mau pakai kertas, saya lihat di sini ada Bu Susanti. Langsung coba ya, Bu. Mantap. Silakan dicoba-coba dengan kertas, dengan pena, ya boleh. Wah, udah ada 3 nih kayaknya masuk chatting ya, Miss Miranda ya. Benar, Miss Linda. Sudah ada yang mendapatkan jawaban nih, Miss Linda. Senang sekali nih Bapak Ibu antusias. Itu ada yang juga putranya ikut Zoom juga sepertinya ya, Bunda. Iya, nggak apa-apa. Bisa sekalian belajar juga. Oke. Masih ada waktu Bapak Ibu, jadi jangan khawatir. Monggo, silakan dipikir. Seperti apa nih kira-kira ya? Angka berapa yang cocok gitu ya untuk masuk segitiga yang kanan bawah? Kalau ada yang baru bergabung, nama saya Miss Linda dan saat ini kita sedang mencoba satu aktivitas sederhana yaitu permainan ya, permainan yang melibatkan segitiga-segitiga dengan pola tertentu. Mungkin masih sekitar 30 detik, jadi silakan ambil waktu, ambil kertas, ambil pensil ya. Wah, sudah ada 9 chatting nih ya, 9 komentar masuk ke kolom chat. Mudah-mudahan ada yang menjawab dari komentar itu. Wah, udah ada 10 ya. Terima kasih Bapak Ibu untuk partisipasinya. Nah, oke baik. Saya coba izin lihat dulu sebentar. Ada 11. Jawabannya 5, jawabnya 5. Wah, ini semuanya sehati ya Ayah Bunda dan Bapak Ibu ya. Semua jawabannya 5, tidak ada yang berbeda ya. Baiklah, dari antara yang menjawab 5 ini ada beberapa ya, dari mulai Pak Warno tadi sepertinya ya, yang menjadi pionirnya, kemudian rekan-rekan yang lain mengikuti. Oh iya, saya baru mau tanya, ada yang mau jelasin nggak? Ternyata Ibu Diva di sini, Bu Diva Azahra, sudah menjelaskan kepada kita semua ya. Jadi bagi Bapak Ibu, Ayah Bunda yang tadi mungkin sudah mencoba lalu mikir-mikir apa ini sebetulnya polanya, itu sudah dijelaskan juga oleh salah satu rekan kita di kolom chat ya. Jadi pola yang ada di sini rupanya 2 bilangan yang ada pada alas segitiga itu dijumlah. Misalnya 8 tambah 4 itu dijumlah ya. Jadi dari kiri ke kanan itu dijumlahkan. Kemudian hasil dari penjumlahannya dibagi dengan bilangan yang ada di puncak segitiga.
Jadi kalau 8 tambah 4, 12, dibagi 3 kan 4 ya. Nah, pola itu berlanjut ke segitiga kuning dan hijau. Jadi kalau kita ingin mencari bilangan apakah yang ada di segitiga yang kanan bawah, itu kita terapkan pola yang sama, yaitu 14 ditambah 6 menjadi 20, dibagi 4 menjadi 5. Maka tepat sekali jawaban Bapak Ibu ya. Saya berikan 2 jempol, luar biasa ya. Selamat Bapak Ibu. Sayangnya kita nggak ketemu langsung ya. Kalau ketemu langsung Bapak Ibu dapat beng-beng loh dari saya loh, dapat coklat loh. Oke, kita boleh lanjut dulu ya. Nah, sebetulnya latihan-latihan asah otak seperti ini, mungkin saya juga berikan sedikit masukan ya. Latihan asah otak seperti ini bisa jadi salah satu aktivitas menarik, baik itu di ruang kelas maupun juga di rumah nih. Jadi kalau ayah bunda ada melihat anaknya cukup aktif ya, senang sama yang angka-angka gitu. Mungkin sesekali berikan puzzle ya. Puzzle seperti ini. Nah, coba pecahkan gitu. Nah, itu bisa mengakomodir talenta atau bakat dari siswa ataupun anak ya buah hati Bapak Ibu. Nah, jadi semoga ini bisa jadi ide menarik kalau mau difoto silakan difoto gitu ya. Nanti mungkin setelah sesi ini ketemu dengan anaknya boleh dikasih lihat. Nah, bisa nggak nak kamu pecahkan soal ini gitu ya. Jadi kalau saya juga ingin bicara sedikit gitu ya karena tadi ada kata pengantar dari Mas Husnan mengenai numerasi gitu ya. Nah, yang dimaksud bernumerasi itu kan pada saat para peserta didik atau buah hati kita itu punya satu kesadaran bahwa sebetulnya bilangan-bilangan itu ada di sekeliling mereka gitu ya. Jadi sebetulnya ada di sekeliling dan dibutuhkan dalam keseharian. Jadi kalau kita sebagai orang tua ataupun guru bisa membantu siswa kita atau buah hati kita melihat bilangan-bilangan di sekitar mereka, gitu ya, itu akan sangat sejalan gitu dengan visi dan misi dari numerasi gitu ya, dari program numerasi. Jadi angka itu nggak usah ditakutin karena kita nggak mungkin hidup tanpa angka gitu, Bapak Ibu ya nggak mungkin ya. Maka dari itu kecakapan numerasi kan jadi kecakapan esensial karena memang sangat dibutuhkan dalam kehidupan dan tidak bisa kita lepaskan dari keseharian. Nah, saya mungkin bagikan contoh, satu contoh aja, misalnya begini ya. Kebetulan saya sedang ada di lokasinya di sebuah hotel, dan di hotel ini ada elevator ya, ada lift. Nah, kalau kita masuk lift aja, kita misalnya mau turun ke lantai tertentu, itu sebenarnya pasti ada angka-angka ya. Kita dari lantai berapa mau turun ke lantai berapa ya. Kita pencet, lalu, oh lantai 7, lantai 6, lantai 5, itu sebetulnya ada konsep berhitung di situ ya. Jadi, angka itu sekali lagi nggak perlu kita takuti, tapi mari kita biasakan dan kita jadi lebih sadar ya, angka itu ada di sekitar kita. Baik, kita lanjutkan. Nah, jadi saya akan menjelaskan sedikit aja tentang metodologi CPA ya, atau kalau di Indonesia kan CP dan A, tapi sebetulnya tepatnya CPA karena dari kata berbahasa Inggris. Kemudian saya akan coba simulasikan juga contohnya gimana sih metode ini di dalam topik pembelajaran tertentu ya. Nah, saya izin mulai. Jadi CPA itu adalah tiga kata berbahasa Inggris. Asal muasalnya dari mana? Asal muasalnya dari penelitian dari seorang ahli yang bernama Jerome Bruner nih. Jerome-nya tulisannya Jerome ya, Jerome. Jadi bukan Jerome Pauline nih Bapak Ibu ya. Maaf kalau sedikit kecewa ya. Kalau Jerome Pauline hidupnya di zaman sekarang. Kalau ini Jerome Bruner ya, sudah dari zaman dulu. Tapi beliau sama kayak Jerome Pauline Bapak Ibu ya, senang akan matematika, senang akan konsep-konsep, dan beliau juga seorang pendidik dan peneliti yang andal. Jadi menurut Jerome Bruner, kalau seorang anak atau seorang ya anak muda lah ya gitu, anak kecil mau belajar konsep baru, biasanya tahapnya bagaimana? Bagaimana caranya supaya mereka bisa paham konsep gitu. Nah, menurut Jerome Bruner ada tiga tahap sebetulnya yang perlu dilakukan, yaitu tahap pertama itu action dulu. Jadi siswa atau anak itu harus bisa melakukan sesuatu dulu untuk explore, coba-coba dulu gitu simpelnya Bapak Ibu ya. Jadi coba dulu mereka bereksplorasi mirip lah seperti kalau kita anaknya buah hatinya di rumah sedang usia tertentu mereka suka gigit-gigit benda gitu ya. Atau segala macam maunya dipegang, segala macam maunya digigit. Itu adalah cara mereka mengeksplor lingkungannya. Nah, jadi ini sangat natural yang dikemukakan Jerome Bruner ini natural sekali, wajar sekali. Kalau anak mau belajar sesuatu, mereka harus bisa sentuh bendanya. Mereka lihat,
mereka coba gitu ya, mereka eksperimen. Nah, itu tahap C sebetulnya yang disebut tahap konkret. Nah, saya tampilkan dulu kata kuncinya ya, konkret. Jadi konkret berarti tahap belajar di mana siswa itu menggunakan benda-benda nyata untuk mengeksplor konsep baru. Saya ulangi ya, jadi konkret adalah tahap belajar di mana siswa menggunakan benda-benda nyata di sekitar mereka untuk belajar konsep baru. Jadi itu kuncinya, pakai benda nyata mereka bisa eksplor. Nah, dari konkret ya, aktif gitu kan. Yang kedua adalah pictorial. Pictorial itu kan ada kata picture. Nah, saya ajak lagi Bapak Ibu berinteraksi. Boleh penuhin lagi kolom chatnya ya, Bapak Ibu ya. Kalau ada kata picture, picture itu artinya apa? Nah, gampang kan pertanyaan saya? Apa arti kata picture? Kalau ibu-ibu sih biasanya sering taking picture nih ibu-ibu ya, bersama dengan grup-grupnya gitu kan, atau sendiri gitu. Picture itu artinya apa ya? Arti dari picture adalah gambar. Betul sekali ya. Terima kasih untuk ayah dan bunda yang berpartisipasi. Jadi tahap pictorial itu tentunya adalah tahap gambar. Nah, nanti kalau ayah bunda besok, nggak usah besok, mungkin nanti sambil sesi ini atau setelah sesi ini ya, lihat buku Cerdas Matematika, itu kayaknya gambarnya banyak gitu kan. Kemudian gambar-gambarnya itu menjelaskan konsep tertentu. Nah, itu karena memang metodologi yang dipakai di buku Cerdas Matematika itu adalah CPA kan, jadi pictorial itu artinya gambar. Jadi gambar menjadi media pembelajaran yang efektif juga. Nah, jadi kalau tadi yang pertama action, eksplorasi dengan benda nyata, yang kedua adalah tahap gambar. Bisa siswa menyatakan pemahaman mereka dalam bentuk gambar atau memahami gambar yang adalah bagian dari konsep gitu. Nah, itu tahap pictorial ya. Setelah itu tahap akhir, kata abstrak ini kan biasanya kalau kita lihat lukisan abstrak ya, mungkin kita punya bisa jadi kita punya sudut pandang ini lukisan abstrak saya yang kalau tahap abstrak di matematika itu artinya beda ya. Tahap abstrak itu berarti tahap belajar matematika. Iya, Miss Miranda, silakan. Halo, Iya, ya, halo Miss Linda. Mohon iya, maaf Miss, tadi suaranya agak sedikit terputus-putus Miss Linda. iya. Saya ulangi kembali, apakah sudah jelas? Sekarang cukup jelas. Ya, oke, baik. Nah, jadi kalau tahap abstrak itu berarti adalah tahap penggunaan simbol-simbol matematika ya, Bapak Ibu ya. Jadi, setelah ada tahap explore, kemudian melihat gambar, yang terakhir simbol matematika baru digunakan. Simpel ya. Nah, mungkin kalau kita sedikit berefleksi, nah saya coba stop sharing supaya bisa lebih melihat wajah Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita mungkin refleksikan sedikit dulu dengan misalnya pengalaman belajar saya atau pengalaman belajar Bapak Ibu dulu sebagai siswa gitu ya. Mungkin kita kebanyakan saya pikir sih lebih terpaparnya itu adalah dengan tahapan abstrak. Jadi kita mungkin mengingat nih, guru kita masuk ke kelas, lalu membuka buku, lalu menulis di papan tulis. Hari ini kita mau belajar berhitung gitu kan. Kemudian rumusnya ditulis di papan tulis, tahap-tahapnya ditulis, kita ikut catat, kemudian latihan. Betul nggak Bapak Ibu? Coba kasih jempol kalau pengalamannya kurang lebih mirip seperti saya. Nah, Bu Mila ya langsung semangat ya Bu. Terima kasih Bu Mila. Betul, Bu. Maaf Ibu yang tulisannya Oppo, saya nggak panggil Ibu Oppo ya, karena namanya mungkin bukan Ibu Oppo. Bunda Abizar, terima kasih. Oh, Bunda Imania juga di sini ya. Sama ya Bu. Nah, itu sebetulnya kalau menurut Jerome Bruner itu tahapnya itu di A itu, tahap abstrak. Jadi sebetulnya ada tahapan-tahapan yang terlewat nih. Karena kalau mau belajar matematika secara kuat, secara berkualitas tinggi, harusnya ada yang dua sebelumnya itu ada C-nya, ada P-nya. Nah, tapi ternyata dulu pengalaman kita nih ternyata masih kebanyakan di A. Nah, jadi nggak salah, tapi ada yang kurang, ada yang kelewat gitu ya. Nah, maka dari itu sekarang saya share
supaya kita semua juga mengetahui sebetulnya tahap apa yang masih perlu kita berikan lebih atau kita dorong lebih, gitu ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak loh untuk partisipasinya. Jadi saya nggak ngerasa sendiri gitu ya di ruang Zoom ini loh. Bapak Ibu kan kasihan banget kalau saya cuma lihat layar kayak ngomong sendiri ya, betul nggak? Oke, saya kembali lagi. Ya, ternyata kolom chat kita juga lumayan rame ya. Silakan kalau Bapak Ibu yang baru bergabung, selamat bergabung. Kita ngobrol-ngobrol santai aja ya tentang CPA. Nah, jadi kita lanjut dulu sebagai kesimpulannya atau ringkasannya ya. Tadi kan saya mengilustrasikan C itu apa, P itu apa, A itu apa. Secara ringkasnya CPA adalah tahap belajar. Tahapan belajar yang melibatkan tiga hal ya. Penggunaan alat peraga, jadi itu konkret, ada alat yang bisa disentuh, penggunaan gambar, dan penggunaan simbol. Itu aja, tiga tahap. Ya, tiga tahap. Dari alat ke gambar ke simbol. Dari action ke melihat ke berpikir. Jadi nggak langsung berpikir, tapi ada action dulu. Oke ya. Nah, kita simulasi aja deh, Bun, gitu kan. Kalau nggak disimulasikan kan nggak kebayang mungkin ya seperti apa gitu. Nah, ini saya simulasikan, saya coba ambil dari Cerdas Matematika jenjang kelas 2 SD, unit 2 dan juga unit 3. Nah, ini juga ternyata ada contoh kasus ya. Contoh kasus ini mungkin terjadi di kelas, mungkin terjadi di rumah gitu ya. Mungkin aja Bapak Ibu pernah lihat sendiri ya putra atau putrinya menulis seperti ini. Misalnya ada penjumlahan antara bilangan 25 dan bilangan 6. Ternyata ada satu siswi ini, mohon maaf kalau namanya sama ya, saya hanya memilih aja gitu nama ini secara acak. Misalnya Ani, nah Ani menulis 25 tambah 6 tuh seperti yang tertera di layar. 25 tambah 6. Nah, jadi menurut Ani hasilnya 85 gitu ya. Nah, ini benar apa salah? Mungkin boleh diberikan komentar ya. Biasanya kita senang dengan merespon ya dengan komentar. Nah, boleh direspon dulu di chat. Kira-kira benar atau salah nih? Ani ya, benar apa salah nih? Salahnya di mana gitu ya? Nah, banyak juga nih. Ada dua komentar yang masuk. Menurut Bunda Novi dan Bunda Nurma salah ya. Salah nih Ani ya, betul ya. Pendapat Bunda-Bunda betul ya, kurang tepat. Nah, Pak Bahri ini baik gitu ya, kurang tepat ya Pak ya gitu. Ya, betul sekali. Nah, salah penempatan. Ibu Diva kembali menawarkan perspektif gitu ya. Betul sekali. Ibu Mila juga berkata 6 itu satuan. Betul. Bisa benar, bisa salah. Oke, kurang tepat. Nah, jadi silakan kalau masih ada yang mau berpendapat. Nah, sepertinya kita sudah tahu ya bahwa ini salah gitu, salah penempatan. Harusnya angka 6 itu diletakkan di bawah angka 5 karena sama-sama satuan gitu kan. Ketika ditempatkan di angka puluhan, seolah-olah ini menjadi 60. Makanya hasilnya menjadi 85. Kira-kira gitu ya. Nah, ini sebenarnya ilustrasi saja. Yang saya tampilkan ini kan angka, bilangan. Nah, itu tahap A ya, tahap A, abstrak. Nah, kalau tahap abstrak ini satu-satunya hal yang ditampilkan di kelas, jadi gurunya nunjukin aja begini, kemudian meminta siswa mengikuti dan akhirnya mereka bisa hafal karena udah otomatis. Kesalahan seperti ini itu sangat mungkin terjadi. Itu karena siswa kan dia mengikuti prosedur tapi ada langkah yang salah. Jadi langsung salah tuh jawabannya. Ya, dia nggak punya konsep yang tepat di kepalanya. Jadi Ani ini masih keliru ya, perlu diperbaiki konsepnya. Nah, jadi lantas bagaimana supaya siswa atau siswi bernama Ani supaya nggak ada lagi Ani Ani yang lainnya gitu ya nggak ada lagi yang berbuat salah seperti Ani gitu di kelas. Nah, jadi kita solusinya adalah kita coba berikan atau tawarkan tahapan CPA untuk bisa dia paham gitu ya. Ada konsep puluhan, ada konsep satuan. Nah, ini saya punya beberapa contoh. Karena kita ada di ruang Zoom, jadi memang nggak bisa coba langsung nih Bapak Ibu. Tapi jangan khawatir, saya sudah siapkan video simulasinya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa ikuti dengan nyaman ya. Jadi misalnya kita ada perlengkapannya itu pakai apa Miss? Kan kata Miss Linda harus pakai objek, harus pakai benda. Pakai apa tuh? Nah bisa saja kita pakai kubus misalnya ya. Menggunakan kubus untuk belajar nilai tempat. Seperti itu.
Nah, jadi contohnya misalnya kita mau siswa itu belajar 155, itu gimana sih sebetulnya representasinya? 243 itu gimana? 326 itu gimana gitu ya. Nah, jadi sebentar saya akan tunjukkan dulu. Ini ada videonya ya, nanti baru saya kembali ke yang slide sebelumnya. Nah, jadi contohnya tahapan C itu seperti ini. Sebentar, saya akan pastikan soundnya sudah ada. Silakan Bapak Ibu ikuti aja. Saya akan play ya. Silakan perhatikan peragaannya gitu. Jadi di depan saya sudah ada papan nilai tempat. Nah, di sini ada bagian ratusan, puluhan, dan satuan. Saya akan menunjukkan cara untuk menampilkan bilangan 155. Jadi ada satu ratusan, kemudian ada 50-an, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, bisa kita lihat kalau yang ratusan bentuknya kotak 10 kali 10, kalau yang puluhan bentuknya memanjang. Satu stick ini 10, dan yang satuan itu ada 5. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 kubus kecil. 155. Nah, itu tahap satu ya. Jadi kalau kita punya kubus-kubus, misalnya di rumah, kalau ada, terutama ini di sekolah, biasanya di sekolah ada beberapa set seperti ini gitu ya. Nah, mungkin kalau di rumah, kira-kira saya mau ikut melatih anak saya nih, misalnya saya semangat nih mau latih anak saya, tapi saya nggak punya kubusnya, Miss Linda. Kira-kira gimana? Nah, kalau untuk puluhan dan satuan itu sebenarnya mudah. Kita bisa pakai stick es krim aja, Bapak Ibu. Nah, itu lebih gampang ditemukan. Kalau nggak stick es krim, lidi. Kalau nggak lidi, bisa pakai juga sedotan. Ada nggak yang punya ide kreatif lain? Nanti boleh diketik di kolom chat ya, sambil kita masih simulasi. Barangkali jadi kepikiran nih, biasanya sih bunda-bunda itu kreatif sekali ya. Ayah juga kreatif ya. Ayah bunda biasanya kreatif menemukan apa nih yang bisa dijadikan pengganti untuk menunjukkan puluhan satuan. Nah, yang awal kan itu ya, kalau ratusan memang sih agak susah ya, tapi kalau puluhan satuan, sepertinya alternatif bendanya lebih banyak nih di sekitar rumah ataupun di sekitar sekolah yang bisa dipakai. Saya tunjukkan satu alternatif barang lagi ya, satu alternatif benda lagi yang bisa dipakai untuk mengilustrasikan puluhan satuan dan juga mungkin ratusan. Sebentar ya. Jadi di depan saya ada tahap duanya ini videonya. Nah, saat ini kembali kita akan menunjukkan penjumlahan dua bilangan, ratusan, puluhan, dan satuan. Jadi kita mulai dari bilangan pertama yaitu 155, ratusannya ada 1 diwakili oleh kancing warna ungu. Kemudian puluhannya diwakili kancing warna oranye, dan kita punya 5 kancing berwarna oranye. 1, 2, 3, 4, 5. Terakhir bagian satuannya adalah kancing berwarna pink atau merah muda ya. Berarti karena ada 5 satuan, kita akan taruh 5 kancing berwarna pink. 1 ratusan, 5 puluhan, 5 satuan, sama dengan 155. Selanjutnya, bilangan yang kedua adalah 2 ratusan, digabungkan dengan 4 puluhan, digabungkan dengan 3 satuan. Maka hasilnya adalah 243. Bagaimana jika kita ingin mencari jumlah dari kedua bilangan ini? Berarti. Nah, kalau tadi kan tahap persiapan ya, tahap 1 pengenalan bilangannya dulu berapa. Ini waktu saya buat video itu saya gabung dengan satu aktivitas lagi. Jadi saya berikan pengantarnya dulu. Nah, jadi di sini idenya adalah bagaimana memberikan satu pengalaman kepada buah hati atau siswa untuk menunjukkan 155 dan 243. Jadi di sini harapannya melalui eksperimen sederhana pakai kancing warna-warni ini, siswa itu bisa punya pemahaman bahwa kalau warnanya beda, itu nilainya beda. Jadi satu yang di tempat ratusan dengan satu di tempat puluhan, satu di tempat satuan beda. Kenapa beda? Kan warnanya juga lain. Misalnya kalau pakai kancing begitu ya. Jadi siswa itu nggak ketukar-tukar. Kalau tadi 25 dan 6, sudah jelas 5 dan 6-nya harus warna pink. Sama-sama warna pink ya. Nggak boleh ganti warna. Kalau duanya itu warna oranye. Jadi 2 warna oranye, 5 warna pink.
Kemudian selanjutnya 6 warna pink juga. Jadi 5 dan 6 sama-sama warna pink dan tempatnya ada di satuan gitu. Jadi siswa itu melihat dan mencoba secara langsung supaya kiranya konsep itu lebih tertanam di kepala mereka. Kalau warnanya sama, nilainya sama. Kalau nilainya sama, harus ditempatkan di kolom yang sama. Nah, kira-kira gitu. Sampai situ dulu mungkin ya, karena ini kan peragaan. Saya izin stop dulu, supaya kalau ada ayah atau bunda yang mau interaksi sama saya, menanyakan percobaan yang tadi ya, kan tadi sudah masuk tahapan simulasi. Kalau seandainya ada ayah atau bunda yang mau menanyakan tahap itu, monggo, saya buka kesempatan. Adakah yang sudah mau bertanya seputar simulasi tadi ya? Jadi itu semoga menjawab, nggak ada lagi Ani gitu ya. Dan kalaupun ada Ani, Aninya sudah benar gitu sekarang jawabannya ya. Aninya sudah lebih cerdas lagi gitu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Nah, kalau gitu saya yang tanya, apakah sudah cukup jelas? Kalau sudah jelas, boleh diketikkan di kolom chat tentang simulasi tadi jelas tidak? Tentang tahap C ya, tahap konkret. Boleh berikan reaksi di kolom chat kalau sudah jelas. Sudah oke, sudah mantap, sudah jelas. Terima kasih Bu Novi, Bapak Dayat. Sudah jelas ya? Oke, saya senang sekali karena kalau sudah jelas nanti kan ayah bunda bisa menjelaskan juga kepada buah hatinya di rumah ya. Baik, terima kasih banyak. Wah, ada Bu Reni, Ibu Salsabila. Wah, Bu Wayan, terima kasih untuk semangatnya luar biasa, Bu. Bu Wayan juga nanti luar biasa ya menjelaskan kepada buah hatinya di rumah. Terima kasih banyak. Saya izin lanjut boleh ya? Oke, silakan. Nanti boleh tetap aktifkan kolom chat. Saya akan coba yang ini. Nah, tadi sudah jelas simulasinya saya lanjutkan sedikit karena tadi saya potong ya supaya ceritanya bersambung. Nah, ini cerita berikutnya atau tahap berikutnya adalah bagaimana kalau dengan perlengkapan yang sama kita mau menunjukkan penjumlahan. Nah, silakan disimak untuk sisa videonya. Sepertinya harus saya Saat majuin ini dulu ya. ratusan 50 digabungkan dengan maka hasilnya adalah 243. Bagaimana jika kita ingin mencari jumlah dari kedua bilangan ini? Berarti sama, kita mulai dari satuan, 5 satuan dan 3 satuan sama dengan 8 satuan, 50-an dan 40-an sama dengan 90-an, 100-an dan 200-an menjadi 300-an. Berarti hasilnya adalah 398. Demikian peragaannya. Terima kasih. Nah, jadi seperti itu kira-kira ya. Ini kebetulan karena soalnya cukup sederhana, jadi tidak ada perpindahan nilai tempat ya. Maksudnya begini, jumlah satuannya kan kurang dari 10. Jumlah puluhan juga kurang dari 10, jumlah ratusan kurang dari 10. Kalau kayak tadi soal pertama itu kan 25 tambah 6, otomatis 5 satuan dan 6 satuan akan menghasilkan 11 satuan ya. Itu lebih dari 10. Nah, nanti kalau sudah lebih dari 10, yang 10 satuan ditukar dengan satu kancing warna oranye gitu ya. Jadi ini seperti main-main gitu sebetulnya, tapi padahal ada satu konsep yang sedang diajarkan. Kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Nah, saya lanjut. Kalau tadi kan C, udah jelas ya tahap C. Sekarang kita masuk tahap P dan A. Ini digabung di slide ini. Nah, ini adalah ringkasan dari tahap terakhir video barusan ya. Jadi ringkasannya seperti ini, ada gambar. Nah, kalau gambar yang mana? Yang sebelah kiri dong, gambar ya. Ada 100-an, 50-an, 5 satuan. Kemudian bilangan berikutnya ada 200-an, 40-an, 3 satuan. Nah, ini tahap P, pictorial, the picture. Gambar ya, gambarnya gambar apa? Tentu gambar yang sesuai dengan konsep yang sedang diajarkan tadi, yaitu nilai tempat. Nah, setelah ada gambar, barulah tahap akhirnya adalah A ya, abstrak. Nah, abstrak itu yang sebelah kanan, yang ada simbol R, P, dan S. Nah, itulah tahapan abstrak. Jadi saya izin coba ketikkan di sini supaya juga lebih interaktif ya. Jadi yang sebelah kiri, ini adalah tahap pictorial. Nah, yang sini pictorial. Kemudian yang sebelah kanan, inilah yang merupakan tahap abstrak. Saya pakai bahasa Inggrisnya supaya konsisten ya. Jadi ada pictorial, ada abstrak. Jadi sekarang kalau Bunda dan Ayah, Bapak Ibu guru melihat di sini sebelah kiri itu yang dimaksud pictorial, sebelah kanan abstrak.
Kalau di sini ada yang kebetulan bawa bukunya, Cerdas Matematika, sambil dibuka, sambil dilihat. Betul ya, ada gambar dan juga ada angka gitu. Ini kebetulan saya ambil dari buku kelas 2 unit 2. Jadi kalau yang pegang buku boleh sambil dicek juga ya, supaya disamakan jadi gampang nanti untuk rujukan kembali gitu kalau mau dilihat lagi. Nah, itu dia ya, pictorial, abstrak. Nah, jadi saya sering bilang begini, kalau buku kita dalam arti buku mentari, misalnya Cerdas Matematika ya, kan penuh gambar nih. Itu gambar bukan sebarang gambar, Bapak Ibu ya. Bukan hanya dekoratif. Kalau dekoratif tuh maksudnya ya dekor aja untuk pemanis halaman-halaman itu biar nggak bosen gitu ya. Itu dekor ya, dekoratif tidak. Tapi sebetulnya fungsinya lebih ke edukatif. Jadi bukan dekoratif, edukatif. Kalau edukatif berarti ada nilai yang mau diajarkan di situ. Nah, nilai apa yang mau diajarkan? Yaitu adalah pengetahuan tentang sesuatu. Misalnya dalam hal ini nilai tempat. Jadi besok lusa, kalau Bapak Ibu, Ayah Bunda membimbing siswanya, membimbing buah hatinya di rumah, coba mungkin dicermati bersama ya, kalau ada gambar-gambar seperti ini. Kira-kira lagi belajar konsep apa sih, Nak? Gitu. Kalau misalnya mau ditanya ya anaknya, lagi belajar konsep apa, Nak? Nah, gambar ini menceritakan apa sih sebetulnya gitu ya. Ini gambar tentang apa? Nah, jadi supaya siswa juga bisa menjelaskan pemahaman mereka gitu ya kepada orang lain. Nah, itu kira-kira pictorial dan abstrak saya izin hapus dulu. Nah, kemudian kita lanjut. Seperti ini ya. Jadi tadi tahap satuannya dulu. Oh, yang diberikan warna berbeda itu yang dijumlah. 5 satuan dan 3 satuan hasilnya 8 satuan. 5 satuan dan 40 puluhan hasilnya, maaf saya ulangi, 50 puluhan dan 40 puluhan hasilnya 90 puluhan. 100-an dan 200-an hasilnya 300-an. Jadi dapat deh 398 atau kita sebut 398. Nah, itu sudah lengkap tuh tadi. Jadi kalau tahapannya CPA, konkretnya sudah tadi pakai kancing atau kubus atau benda-benda lain yang sesuai. Kemudian piktorialnya ada, abstraknya ada ya. Itu lengkap satu siklus. Nah, seperti itu. Nah, sekarang saya ada selingan sedikit ya, kita sebut selingan intermezzo gitu ya, bahasa Inggrisnya. Nah, kenapa sih kita perlu belajar nilai tempat? Tadi kan juga kita singgung sedikit tentang numerasi ya. Saya selalu semangat bicara tentang numerasi. Karena saya pikir itulah yang menjadikan pembelajaran matematik itu sangat bermakna. Bukan sekedar untuk di kelas, tapi untuk kehidupan. Ini ada pertanyaan lagi. Monggo nanti boleh direspon lewat kolom chat. Pernah, pernahkah ada yang pernah nggak punya pengalaman membayar dengan mode seperti ini? Jadi cuma pernah atau nggak pernah gitu ya. Saya mau tahu dulu nih pengalaman Bapak Ibu. Pernah atau nggak? Monggo bisa diketik. Wah, langsung cepat. Pernah, pernah. Wah, ibu-ibu semangat. Pernah semua ibu-ibu ya. Jangan-jangan ada yang baru belanja tadi pagi ya. Tuh kan cepat sekali ya. Kecepatannya meningkat sangat pesat ini. Begitu saya tanya pernah nggak belanja atau membayar dengan metode ini. Betul ya? Makasih. Bu Yaya 2 kali ya, Bu? Tadi pagi 2 kali ya, Bu? Jangan-jangan. Oke. Sering tuh Bunda Rio tuh. Ada yang sering nggak kayak Bunda Rio? Oke. Iya, betul. Pernah ada scan begini ketika acara milad. Terima kasih. Ini ayah sepertinya atau bapak ya, Pak Ferdi. Makasih. Sering, hehe. Ya betul, Bu. Saya juga sering, Bu. Saya bahkan sudah betul, betul sekali. Nah, ini dia. Nah, ini poin yang sangat bagus. Sekarang jadi jarang bawa cash, betul ya? Jadi ternyata karena ada perkembangan teknologi itu betul-betul sudah mengubah gaya hidup kita loh. Itu saya setuju banget, Bu. Dengan Ibu, ini Bu Nur atau Ibu Lili ya saya panggilnya ya. Bu Nur, Ibu Lili. Ibu Lili, Miss Bu Rina. Lili, ya ya. Jadi setuju sekali dengan Bu Lili ya. Saya juga mirip seperti Bu Lili sekarang sudah sangat jarang bawa cash. Nah, anyway, jadi karena banyak yang jawab sering, berarti kan mode pembayaran dengan scan kris ya sebetulnya yang benar katanya. Scan kris ini sudah lebih umum, sudah lebih diterima di masyarakat sesuai dengan pengalaman bunda-bunda tadi dan ayah juga gitu dan bapak ibu gitu ya. Saya juga sama Bapak Ibu. Nah, ceritanya gimana nih? Jadi ceritanya tuh gini Bapak Ibu. Saya izin cerita dikit gitu ya. Satu hari
saya kan sedang berbelanja kue lah gitu, roti atau kue gitu satu pagi. Kemudian saya harus ya bayarnya gini kan, mau bayar pakai apa Kak gitu kata mbaknya. Jadi saya bilang saya mau bayar pakai kris aja. Keluarin handphone kan Bapak Ibu persis kayak di gambar ini. Nah, kalau Bapak Ibu, saya kira Bapak Ibu juga mungkin menyadari hal ini karena sering gitu ya belanja. Ternyata kalau kita scan kris itu, apakah nominalnya selalu muncul atau enggak? Nggak selalu kan ya? Ada yang nominalnya otomatis muncul, ada yang nominalnya harus kita ketikkan gitu ya. Kebetulan pagi itu ternyata saya dapatnya, nah betul Bu Mila, nggak selalu muncul. Jadi ketika saya scan kris itu, kebetulan saya kebagian yang mesti saya input sendiri alias tidak otomatis muncul. Kalau nggak salah pagi itu saya beli roti harganya 5.500. Nah, kalau 5.500 harus saya ketikkan di platform mobile banking saya. Itu kan saya harus ketik berarti 5.5.0.0. Nol lagi nggak? Nggak dong. Kalau saya ketikkan nol lagi, bahaya ya. Rugi di saya gitu kan, Ibu dan Bapak. Jadi di situ saya jadi punya aha moment gitu ya. Boncos kita ya Bu Lili. Betul Bu. Jadi saya di situ saya punya satu aha moment. Aha, inilah contoh penerapan matematika dalam keseharian yang sebetulnya mungkin kita sadar atau tidak sadar kalau udah terlalu otomatis ya. Yaitu konsep apa? Nilai tempat kan? Karena kalau kita mendengar atau melihat, kadang-kadang kan nggak ada juga tampilannya. Kita cuma dikasih tahu 5.500. Kita harus bisa input angka sesuai dengan nominal yang tertera. Dari mana kita tahu gitu nominalnya? Dari pengetahuan kita mengenai nilai tempat sebetulnya kan. Jadi kalau 5.500 berarti ada 5 di ribuan, ada 5 di ratusan, ada 0 di puluhan, ada 0 di satuan. Sebetulnya kita nggak sadari itu, tapi itu pengetahuan yang sudah kita punya. Gitu, Ibu dan Bapak. Nah, jadi ternyata dengan zaman yang lebih modern, kita jadi lebih mudah ya, nggak usah bawa cash gitu kan. Tapi ternyata kita membutuhkan sedikit numerasi loh di situ. Kita butuh sedikit skill gitu ya untuk bisa mengidentifikasi dan menuliskan angka yang tepat, nominal yang sesuai. Kira-kira gitu ya. Jadi tadi sudah tepat sekali di awal dikatakan jangan takut sama angka. Iya, jangan takut. Gimana kita bisa takut sama angka? Sehari-hari kita butuh itu terus ya. Kita harus semakin mahir dalam mengolah angka-angka. Jadi jangan ditakutin, tapi kita harus kelola dengan baik. Setuju nggak Bapak Ibu? Nih bunda-bunda yang tadi belanja pakai kris setuju ya? Setuju lah ya. Baik. Nah, kita lanjut lagi mungkin sedikit setelah itu kita bisa tutup dengan tanya jawab ya. Saya akan kasih satu contoh saja lagi dari tentunya buku kebanggaan kita ya, dari buku Cerdas Matematika. Nah, kita lanjut. Nah, ini ada contoh-contoh metodologi, contoh-contoh lain misalnya ya, ada lompat 10, lompat 100 gitu. Jadi, siswa dibuat semakin sadar bahwa menjumlahkan bilangan tidak harus selalu dengan bersusun ya ke bawah. Bisa juga hanya berganti digit, satu digit aja misalnya, atau bahkan dua digit aja. Gitu. Ini contoh soal latihan, tentunya ayah bunda boleh dampingi siswa di rumah dengan metode hitung maju misalnya gitu ya. Nah, mungkin ini yang sedikit beda ya, sedikit beda. Jadi saya juga mungkin mau angkat ini, mau menjelaskan ini sedikit. Kita coba satu aja ya, karena biasanya pembahasan ini lumayan lumayan lama juga. Ini kan sebetulnya cara menjumlahkan juga ya, Ayah dan Bunda. Cara menjumlahkan, tapi sedikit beda. Nah, ini yang biasa jadi pertanyaan dari guru-guru ataupun orang tua. Ini maksudnya gimana ya, Miss? Nah, saya mohon izin untuk kita lihat dulu yang sebelah kiri, misalnya ya. Yang sebelah kiri ini kan ada penjumlahan 8 ditambahkan dengan 526. Lalu kita lihat angkanya diulang kan, ada 8, ada 526. Nah, dari 526 ini bercabang dua. Cabang apakah itu? Nah, biasanya itu kan pertanyaan pertama. Nah, percabangan ini sebenarnya ingin menunjukkan bahwa satu bilangan itu bisa kita pecah atau bisa kita urai menjadi dua bagian. Dua bagiannya nggak usah sama banyak ya, dua bagian. Jadi kenapa Miss diurai jadi dua bagian? Supaya nanti bisa kita gunakan salah satu bagiannya untuk memudahkan kita menjumlah. Kira-kira gitu. Nah, jadi kalau ini 526, yang disarankan di buku teks adalah 2
dan sesuatu. Kalau bilangannya 526 berarti kalau satu sisi diisi 2, berapakah bilangan di sini? Nah, coba boleh ditulis di kolom chat dulu. Berapakah bilangan yang merupakan pasangan dari 2? Supaya hasilnya boleh di-chat aja. Nanti saya yang bisa. Nanti kita juga akan lihat di layar ya. Kalau sebelah kirinya 2 dan keseluruhannya adalah 526, kira-kira di sebelah kanan perlu bilangan berapa? Gitu ya. Silakan. Bilangannya kan nggak berubah ya, 526. Jadi kalau udah diambil 2, berarti sisanya berapa? Supaya mempersingkat waktunya, saya bantu ya, saya bantu. Mungkin tadi soalnya sudah terlalu asik mikirin yang nilai tempat ya. Jadi agak ini, agak nervous gitu ya untuk yang soal ini. Nah, 524 gitu ya kira-kira metodenya. Betul ya, kalau 524 ditambah 2 itu kan hasilnya 526 gitu ya. Nah, dari situ kalau Bapak dan Ibu cermati juga, Ayah Bunda cermati juga gitu ya. Yang sebelah kiri di sini itu adalah 8 ditambah 2. Kalau 8 tambah 2 mah gampang ya, Miss, gitu kan. Betul, memang itu tujuannya. 8 ditambah 2 itu hasilnya adalah 10. Jadi tujuannya itu bagaimana, ini kan soalnya angkanya mulai besar ya. Mungkin saya harus mulai dari situ dulu. Angkanya kan mulai besar. Yang angka 526 itu punya 3 nilai tempat. Ada ratusan, puluhan, satuan, 3 digit. Kalau 8 mah gampang ya, 1 digit. Jadi untuk menjumlahkannya kita perlu akalin gitu. Kita perlu strategi supaya lebih mudah lah gitu untuk kita manage angkanya. Nah, jadi kalau 8 dan 2 itu 10. Betul ya? Setelah dapat 10, kita lanjutkan lagi pengerjaannya di sini. Setelah kita dapetin 10, ingat bahwa tadi kan yang 8 dan 2 udah diambil. Jadi sekarang 10 perlu kita jumlahkan dengan 524. 10 ditambah 524. Ayo, ini kuis terakhir untuk Bapak dan Ibu. Saya sudah bantu 2 tahap sebelumnya. Monggo. Kalau 10 tambah 524 hasilnya berapa ya? Silakan, boleh diketikkan di kolom chat. 10 tambah 524 jawabannya adalah... Banyak yang serius nulis di kertasnya saya lihat ya. Takut salah gitu ya. Soalnya ini angkanya beda dari yang tadi ya. Berapakah 524 ditambah 10? Tet gitu ya kalau dicerdas cermat ya. Oh, ada yang mau ngisi di sini, maaf saya. Silakan Bu, kalau mau ditulisi ya, kayaknya Ibu mau mencoba nulis di sini, di papan boleh juga. Kalau susah di chat aja, nggak apa-apa, saya bisa baca. Berapakah 10 ditambah 524? Ada? Perlu saya tunggu? Sudah Oke, saya ramai. bantu lagi. Iya, 534 ya, yang berubah hanya yang puluhan, betul? Puluhannya nambah 10 gitu. Jadi 534. Tidak apa-apa Bapak Ibu. Nah, jadi saya kenalin dulu. Seperti itu kira-kira strateginya. Jadi besok lusa Bapak Ibu guru, ayah bunda di rumah, apabila melihat strategi yang ada percabangan seperti ini, tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah mendorong siswa untuk menemukan cara yang lebih mudah sebetulnya. Jadi dalam hal ini cara lebih mudah untuk menjumlah adalah bikin 10 dulu. Dari dapat 10 baru dijumlahkan ke bilangan ratusannya. Jadi harapannya lebih gampang gitu dibandingkan harus bersusun terus, ada alternatif. Ada alternatif cara yang berbeda untuk menyelesaikan permasalahan yang sama. Bu, alternatifnya lebih susah ini mah Bun gitu ya. Saya kadang-kadang juga begitu ya dapat masukan ya. Ya memang kalau namanya strategi baru itu pasti terasa sulit ya. Tapi kalau sudah dikuasai atau sudah dilatihkan, mudah-mudahan ini jadi alternatif yang lebih baik gitu untuk siswa kita. Jadi nggak cuma terpaku sama satu cara, tapi mereka punya pilihan. Nah, kira-kira begitu.
percaya atau tidak Bapak Ibu ternyata sudah jam 10 ya. Jadi sebelum saya menutup, iya, saya tanggapi dulu. Iya, saya tanggapi dulu Bunda Reni dan Bunda Nurma ya. Kalau ada yang susah, kenapa pakai yang mudah gitu ya? Enggak juga sih. Jadi tujuan yang tadi itu sebetulnya saya tanggapi begini, karena di dalam kurikulum sekarang juga nih Bun ya, kan ada yang kita sebut dengan eh, intuisi bilangan ya. Intuisi bilangan itu salah satu capaian dalam Kurmer gitu ya. Capaian dalam kurikulum Merdeka. Jadi menurut capaian ini, siswa itu memang, jadi gini, kondisinya kita tidak boleh puas kalau siswa itu udah bisa memberi jawaban yang benar. Karena kalau hanya itu goal dari belajar matematika atau belajar numerasi, sebetulnya siswa kita itu jadinya tetap sama aja gitu. Seperti yang tadi kita ceritakan, metodologi kita zaman dulu, pengalaman kita zaman dulu, itu mereka tetap jadi sama gitu. Padahal sekarang tuntutan zamannya sudah beda nggak? Sudah beda. Tadi kan kita bahas juga ya, siswa saja nanti kalau sekarang aja kita bunda-bunda harus udah pakai kris, apalagi kita nggak tahu nanti teknologi ke depan seperti apa gitu. Jadi kalau siswa tetap terpaku pada satu cara yang mereka tahu, kalau guru-guru juga terpaku pada cara yang mereka tahu, dan tidak ada alternatif lain, nah kita nggak tahu apakah siswa kita nanti akan siap gitu dengan tantangan, dengan kemajuan zaman kita nggak tahu. Kemungkinan besar kurang siap. Karena kan balik lagi aja yang lama gitu ya. Jadi saya sepakat Bu, kadang-kadang kita memang frustrasi dalam hidup ini ya karena ada orang-orang yang kalau ada yang susah kenapa yang gampang gitu ya Bu. Tapi kalau untuk yang ini terus terang ada tujuan lain gitu yang lebih baik dan semoga itu bisa dicapai melalui penggunaan program yang baik dan juga implementasi yang baik oleh para guru dan juga eh, orang tua sekalian. Nah, Mama Emir, super sekali Mama Emir. Critical thinking itu perlu. Saya setuju. Saya kasih 2 jempol. Iya, luar biasa Bunda Naila. Iya, betul. Memang lebih susah tapi bermanfaat kalau nanti belajar coding. Nah, berarti Bunda mungkin interest ya anaknya bisa diikutkan coding juga, betul Bun. Nanti ke depannya profesi-profesi seperti itu yang membutuhkan critical thinking itu nggak bisa, nggak pasti diperlukan dan semakin diperlukan. Karena kalau yang umum-umum, yang rutin udah bisa digantiin mesin ya Bun ya, gitu kan? Udah bisa digantiin mesin, digantiin artificial intelligence. Jadi kita memang mesti lebih pintar dari itu. Sebetulnya sudah pasti lebih pintar, tinggal diasah aja. Gitu ya. Baik, saya tutup dulu sampai di situ. Apakah masih ada pertanyaan dari bunda-bunda? Saya mungkin boleh alokasi 5 menit lagi ya. Karena nanti setelah itu pukul 10.15 ada gelombang kedua ini bunda dan ayah ya yang akan datang. Ada yang mau ditanyakan? Bunda, ayah, bapak, ibu? Kalau sudah cukup jelas, masih ada? Sebentar, saya tunggu dulu ya barangkali nanti. Ada yang mau tanya? Ya. Boleh Bapak Ibu jika ingin bertanya boleh diaktifkan mikrofonnya saja Bapak Ibu. Kalau dari Pak Dayat sepertinya ini ya sudah cukup katanya. Terima kasih Pak Dayat. Menurut Bu Ella juga sudah jelas. Miss Miranda cukup. Baik kalau gitu saya mohon izin cukupkan dulu sampai di situ. Bapak Ibu saya betul-betul senang ya Bapak Ibu sangat antusias. Pertanyaannya bagus. Kita bisa interaksi. Jadi masih ingat nggak tadi 3B-nya ya? Ya Alhamdulillah sudah cukup. Iya 3B ya. Tadi 3B-nya berpartisipasi, berbagi, bertanya. Menurut saya Bapak Ibu sudah sangat 3B. Luar biasa Bapak Ibu. Terima kasih.